Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rafael Faruk akan mempresentasikan laporan praktikum petrologi acara 7 dengan judul deskripsi batuan sedimen klastik dan klasifikasinya. Untuk sampel nomor 1 dengan warna abu kecoklatan dan teksturnya ukuran butirnya itu very fine sand. Bisa kita lihat dari ukuran butir itu dia kecil ya, harus dilihat pakai mikroskop. Lalu untuk bentuk butirnya well rounded. Kenapa disebut well rounded? Karena dari butirnya juga tuh dia lumayan membulat. Terus untuk pemilihannya very well sorted. Kenapa very well sorted? Karena ukuran butirnya itu seragam. Untuk porositasnya sendiri 3% dengan strukturnya lenticular bedding. Untuk matriksnya 95% dan semennya 5%. Lalu kita akan menggunakan klasifikasi Petitjohn. Nah, karena dia matriksnya tadi kita dapat 95%, maka jika kita masukkan ke dalam diagram Petitjohn, dia akan masuk ke golongan Marston karena matriksnya dari persen matriks ini lebih dari 75%. Lanjut untuk batu nomor 2 dengan warna coklat keabuan. Ukuran butirnya fine sand, bentuk butirnya sub-rounded dan pemilihannya well sorted. Porositasnya 10% dan untuk strukturnya itu masif. Dan matriksnya 70%, semennya 2% dan butirnya 28%. Di sini butirnya itu terdiri dari mineral yaitu 5% kuarsa dan 10% feldspar dan terdapat 85% fragmen batuan. Jika kita masukkan ke dalam diagram Petitjohn, maka untuk matriksnya sendiri kita dapat tadi sebesar 70%, maka dia masih masuk ke dalam kategori wax. Nah, setelah itu kita bisa melihat ya dari butirnya itu kan terdiri dari 5% kuarsa, 10% feldspar dan 85% fragmen batuan. Kita akan masukkan ke dalam segitiga yang wax ini yang sebelah kanan bawah yang sudah saya cantumkan. Nah, setelah kita masukkan persen-persenan dari komposisi butirannya itu akan didapatkan bahwa nama batuan ini adalah Letic wax. Lalu untuk sampel nomor 3 dengan warna coklat, ukuran butirnya itu korsen. Kenapa korsen? Saya melihat di sini mungkin butir-butirnya itu masih bisa terlihat dan dia tuh sedikit kasar gitu ya, jadi bisa dikategorikan korsen. Untuk butirnya sub-rounded dan pemilihannya well sorted, porositasnya 10% dan strukturnya laminasi. Kenapa laminasi? Karena bisa kita lihat ya, laminasi itu kan dia jarak antar garisnya itu, garis perlapisnya itu kurang dari 1 cm. Dan rata-rata di batuan ini perlapisnya itu kurang dari 1 meter. Untuk matriksnya sendiri 5%, semennya 5% dan butirannya 90%. Dan untuk komponen penyusunan butirannya itu terdiri dari 5% kuarsa dan 95% feldspar. Maka setelah saya masukkan ke dalam klasifikasi Petitjohn ini yang bagian kiri, persenan matriksnya kan tadi kita dapat 5% saja ya, berarti masih masuk ke golongan arenite. Lalu setelah itu kita masukkan dia ke dalam segitiga yang bawah itu, ke diagram arenite. Setelah kita masukkan ke diagram arenite, lalu kita masukkan persen-persenan dari komposisi penyusun butiran, yaitu 5% kuarsa dan 95% feldspar, dan maka akan didapatkan nama batuan ini adalah arkozik arenite. Lalu untuk sampel nomor 4 dengan warna coklat, ukuran butirnya untuk matriksnya itu sendiri shield karena dia halus banget ya, kecil banget, harus pakai mikroskop untuk melihatnya. Terus fragmennya itu gravel ya, berupa pebbles yang ukurannya lumayan. Untuk butirnya super rounded. Lalu untuk pemilihannya poorly sorted. Kenapa poorly sorted? Karena bisa kita lihat dari batuan ini ada terlihat jelas ketimpangan ukuran dari butiran-butiran itu ya. Ada yang besar sekali, ada yang sedang, ada yang kecil sekali. Lalu untuk porositasnya itu 10% dan strukturnya masif. Matriksnya itu sekitar 10% ya, dan semennya 2% dan butirannya itu 88%. Nah, karena dia masuk ke butirannya itu yang gede-gede gitu, lebih dari 2 mm sesuai yang tertera dalam PPT, maka dia akan dimasukkan ke dalam klasifikasi konglomerat breksia dan diemisit. Nah, setelah itu kita lihat nih, matriksnya itu kan terdiri dari gravely or sandly ya, karena dia ada gravel dan siltnya.
maka dia masuk ke situ. Lalu class shape-nya karena kita sini tulisnya sub rounded, berarti dia lebih ke arah rounded bukan angular, karena dia melingkar gitu kayak seperti bola kan. Kalau angular itu kayak tajam gitu ya, menyudut gitu. Lalu untuk kelas komposisinya, karena dia kelasnya itu komposisinya itu bervariasi ya, maka kita masukkan dia ke dalam varied composition dan didapatkan bahwa nama batuan ini adalah polymeric conglomerate. Lalu untuk sampel terakhir, sampel nomor 5 dengan warna abu hijauan, teksturnya itu untuk ukuran butirnya sand, lalu untuk bentuk butirnya sub-rounded, pemilihannya well sorted, porositasnya sekitar 15%, strukturnya masif, matriksnya 95% dan semennya 5%. Lalu setelah kita masukkan ke diagram Petitjohn, maka akan didapatkan mudstone. Kenapa mudstone? Karena setelah kita perkirakan tadi matriks itu sekitar 95%, karena matriksnya 95% dan untuk klasifikasi mudstone sendiri harus matriksnya lebih dari 75%, maka batuan ini disebut batuan mudstone. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.